Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Papa Jax. Ketemu lagi bersama Danu di sini teman-teman ya. Oke, sorry banget teman-teman ya. Aku nggak bikin video lama. Ya teman-teman tahu sendirilah. Kaki saya sedang bermasalah ya teman-teman ya, sedang kena stun. Dan sekarang ya, puji Tuhan ya teman-teman sudah mulai membaik teman-teman dan bisa bikin video lagi ya teman-teman. Oke. Di video kali ini teman-teman sebelum itu intro dulu ya. Selamat datang di #belajar Gundam ya teman-teman ya. Tulisan di sini editor ya. Yang edit saya sendiri yuk. Oke, selamat datang di #belajar Gundam teman-teman ya. Di mana di sini kita akan belajar tentang pergundam-gundaman teman-teman ya, tentang Troubleshoot, pilot, fraksi dan lainnya, pokoknya sekitar tentang series Gundam ya teman-teman ya, mau Gundamnya ataupun kroconya. Dan di video kali ini aku mau bahas tentang ini teman-teman ya, RX-9 naratif Gundam teman-teman ya. Oke, tanpa kebanyakan ngomong teman-teman ya, kita langsung saja ke videonya teman-teman ya. Oke, RX-9 naratif Gundam teman-teman ya. RX-9 naratif Gundam teman-temannya adalah sebuah unit yang muncul pada seri novel dan manga Mobile Suit Gundam naratif tahun 2018 dan movie yang judulnya pun sama, yaitu Mobile Suit Gundam naratif ya teman-teman ya. Dan juga di game ya teman-teman, yaitu Gundam Battle Operation 2 teman-teman, atau GBO 2 teman-teman, dan dipiloti oleh seorang pilot bernama Jonah Basta teman-teman. Gundam naratif diciptakan oleh sebuah organisasi teman-temannya bernama Anaheim Electronics ya, dimana organisasi ini sudah berdiri sejak One Year War dan baru beroperasi besar-besaran teman-temannya pada tahun UC 0083 teman-teman ya. UC 0083 itu berarti eranya Stardust Memory ya teman-teman, Stardust Memory. Karena semenjak peristiwa OYW teman-teman ya, One Year War, yang awalnya organisasi ini cuma untuk membantu federasi teman-teman ya, sekarang itu sudah dimasuki orang-orang manufaktur dari Zeon teman-teman. Jadi bergabung, jadi teknisi dari Zeon gabung sama ini Anaheim Electronics ini teman-teman, yang dulu isinya itu orang-orang federasi teman-teman. Nah, Gundam naratif sendiri teman-teman dibuat pertama kali ya teman-teman ya sebagai prototipe dari RX-93 No Gundam. RX-93 No Gundam ya teman-teman ya. Karena ya ini masih seri RX-90 ya teman-teman ya. Nah, kenapa kok ditulisan hanya RX-9 aja teman-teman ya? Kenapa RX-9 aja gak RX-90? Kalau teman-teman ngikutin ya dari Unicorn kan itu balik RX0 lagi ya teman-teman ya. Nah, kenapa kok naratif Gundam ini kok RX9 aja nggak RX90? No kan RX93 ya, sebenarnya dari teoriku ya teman-teman ya. Di sini tuh misal angka belakangnya itu ada 0 ya teman-teman ya. Cuma ditulis RX ditulis angka depannya doang. Ya, kalau itu teoriku. Kalau teman-teman punya teori lain, kenapa aku ini hanya RX9 bukan RX90, teman-teman bisa dijawab di kolom komentar ya teman-teman, diskusi teman-teman ya, tapi diskusi secara sehat teman-teman ya. Nah, ini ya, Gundam naratif dibuat pertama kali untuk prototipe dari RX93 ya teman-teman ya, atau No Gundam. Nah, unit ini sebagai pengetesan sebuah sistem, yaitu Psycho Frame teman-teman, yang akan digunakan di No Gundam teman-teman. Dan dikarenakan unit itu hanya ini ya sebatas uji coba aja teman-teman ya, dan pengumpulan data itu teman-teman ya, maka banyak armor yang tidak banyak dipasang teman. Bisa teman lihat di naratif kan badannya cungkring banget teman-teman ya, kayak nggak ke cover sama armornya. Karena itu ya, karena ini alasannya ini teman-teman ya, cuma untuk subjek uji coba dan pengumpulan data aja teman-teman. Jadi nggak dipasangi terlalu banyak armor teman-teman, karena ini ya biar pengambilan datanya tuh lebih gampang teman-teman. Jadi nggak usah bongkar ini bongkar itu, tinggal colok atau tinggal dicari aja datanya gitu teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak dipasangi armor ya teman-teman. Jadi
ini ya mempermudah mengambil data. Nah, untuk RX 9 Narrative Gundam ini teman-teman, mesin bawaannya sebelum masuk ke varian lainnya teman-temannya hanya dibekali satu senjata teman-teman, yaitu apa? Sebuah Vulcan. Sebuah Vulcan di kepala teman-teman yang berukuran 60 mm. Ya, senjatanya cuma satu toh. Senjatanya cuma satu, yaitu Vulcan doang teman-teman. Dan unit ini masih menggunakan sistem core block teman-teman ya, masih menggunakan sistem core block. Apa itu core block? Gampangnya itu core block itu ya sistem kayak ini ya, pesawat teman-teman. Core block itu gampangnya ya kayak kokpitnya itu masih terpisah teman, nggak nyatu sama terus, jadi masih pakai kokpit pesawat. Jadi biar kalau apa namanya unit remuk atau apa gitu gampang untuk escape-nya, teman tinggal copot, tinggal terbang langsung ya. Nah, karena itulah ya teman-temannya, untuk unit ini belum support monitor atau kamera bertipe kamera panorama 360 derajat seperti unit-unit lain. Karena agar mempermudah untuk kabur ya teman-temannya dari pertarungan ketika unit utama rusak teman-teman. Dan unit ini juga dilengkapi NTD teman-teman, alias New Type Destroyer secara diam-diam. Jadi gak ketahuan tuh sama orang-orang lain, ini kok dipasangi NTD secara diam-diam. Oke, kita lanjut ke versi upgrade atau varian atau bisa disebut pack ya teman, packnya PACK pack. Yang pertama teman-teman ya, ada Gundam Narrative A-Pack ya teman-teman, apa pack ini digunakan saat pertama kali event pengejaran RX-03 Gundam Phoenix teman-teman, yang dilakukan oleh unit Caesar teman-teman. E-Pack merupakan perlengkapan Gundam Naratif yang berbentuk seperti ini ya teman-temannya, mobil armor atau peralatan berat teman-teman. Bisa teman-teman lihat nih, tak kasih fotonya nah teman-teman ya. Itu pakai booster berapa itu teman-teman, pakai booster, pakai inilah dan lain-lain sebagainya, pokoknya kayak mobil armor gitu loh teman-teman. Nah, untuk pack ini dipasang pada sekitaran selangkangan kaki RX 9 Gundam Narrative ya teman-temannya, sebagai peralatan high mobility atau mobilitas yang sangat kencang untuk pengejaran teman-teman. Karena kan bertujuan untuk ini ya teman-teman, mengejar RX-03 teman-teman ya, alias Gundam Phoenix yang kecepatannya itu sangat kencang sekali teman-teman untuk dikejar ya. Makanya inilah gunanya E-Pack ini teman-teman. Unit ini dilengkapi ya teman-teman ya, unit ini dilengkapi 4 booster besar yang di belakang guna untuk mengimbangi kecepatan RX-03 Phoenix yang sangat cepat teman-teman ya. Lalu masih ada Vulcan 60 mm dari Gundamnya langsung teman-teman, di kepalanya masih ada. Lalu ditambahkan satu pasang yang berisi 2 beam saber teman-teman ya. Lalu ada High Mega Cannon yang dipasang di bagian skirt depan armor Naratif Gundam itu sendiri teman-teman ya. Yang kalau pas debutnya itu ya teman-teman ya, pas nembak beam lah teman-teman, yang jeder gitu teman-teman ya, sampai unit Caesar-nya itu kaget gitu teman-teman kalau teman-teman nonton movie-nya. Lalu ada 6 buah 5 tube medium missile pod ya teman-teman ya, yang dipasang di bagian kanan dan kiri, yang bisa diputar-putar juga teman-teman. Dipasangnya di bagian kanan kiri ini ya teman-teman ya, boosternya teman-teman. Bukan booster sih ya, pokoknya ini ya peralatannya, packnya teman-teman, bagian kanan kiri teman-teman. Lalu ada Psycho Capture yang berfungsi untuk membuat sebuah ini ya teman-teman ya, area tertutup untuk menangkap ini sebuah mobil zat teman-teman. Yang dimasukkan sini tuh RX-03 teman-teman ya. Kalau ini ya teman-teman ya, ini ya kalau teman-teman nonton Unicorn itu tuh kayak punyanya Gyara Zulu. Gyara Zulu apa sih warnanya ungu tuh, Gyara Zulu ya namanya, aku lupa. Pokoknya bisa kayak buat area kecil gitu teman-teman ya, area kecil buat nangkap ini apa namanya, nangkep mobil suit teman-teman. Lalu yang terakhir ada large beam saber yang dipegang di bagian kanan dan kiri Gundam Naratif sendiri teman-teman. Yang itu yang pedang panjang itu teman-teman ya, bagian depan yang panjang itu teman-teman. Nah, kelemahannya adalah ini ya teman-temannya, untuk kelebihan dari E-Pack ini teman-temannya, kita ke kelebihan dulu teman-teman. Pastinya sangat kencang teman-teman, pastinya sangat kencang, boosternya ada 4 dan lain-lain, full ornamen berat gitu teman-teman ya. Nah, untuk kekurangannya berat teman-teman, berat dan nggak bisa untuk apa ya, close combat ya, pokoknya ini kan gede teman-teman, jadi kayak masuk kayak ke ini apa namanya tuh, masuk ke kayak apa tuh namanya tuh,
site ya, pokoknya koloni itu susah banget teman-teman. Ya kelemahannya itu. Kalau ada teman-teman tahu kelemahannya lain atau kelebihannya lain, boleh langsung di ini ya, di komen aja. Oke, varian kedua teman-teman ya. Yang kedua ada ini Gundam naratif B-Pack teman-teman ya. B-Pack ini digunakan saat pertama kali ini teman-teman ya, digunakan bersamaan dengan Caesar unit lagi teman-teman ya di set 6 dalam pengejaran Gundam Phoenix yang masih lolos. Tapi tidak diduga ya teman-temannya, mereka itu bertemu ini para tentara mantan Neo Zeon yang ini ya, yang masih hidup teman-teman, yaitu para slave teman-teman ya, dan harus melawan seseorang yaitu Zoltan Akanen atau ini ya, yang ngaku-ngaku cara aku tuh Arches apa reinkarnasi cara Esnable gitu loh. Yang ngempang itu loh teman-teman ya, yang rambutnya ngempang itu loh. Yang menggunakan ini ya teman-teman, MSN 06S2 Sinanju-Stain teman-teman. Nah, tapi pas battle ya teman-teman, tidak diduga teman-teman ya, tidak diduga RX03 itu ya Gundam Phoenix teman-teman tiba-tiba ikut ya teman-teman, ikut campur tangan di pertarungan dua unit tersebut teman-teman. Akan tetapi entity dari naratif itu tiba-tiba aktif teman-teman ya, karena resonansi dari entity Phoenix juga yang aktif juga teman-teman. Jadi dua entity saling resonansi teman-teman. Dan karena itulah naratif B-Pack ini teman-teman ya tiba-tiba bergerak sendiri teman-teman ya, dan menyerang Gundam Phoenix yang berniat mau nolongin naratifnya teman-teman. Nah, di saat itulah juga teman-teman naratif ya teman-teman ya, entah dari mana bisa-bisa apa tiba-tiba itu bisa manggil Neo Zeon 2 ya teman-teman ya, yang masuk ke set 6 karena entity-nya itu di luar kendali teman-teman. Jadi entity-nya naratif itu di luar kendali, tiba-tiba bisa manggil Neo Zeon 2 teman-teman. Nah, terus ini ya, pas habis ngundang, habis memanggil, habis summon, naratifnya itu gerak sendiri masuk ke cockpitnya ini Sinanju-Stain teman-teman. Nah, itu karena entity-nya ya entity-nya sedang bergejolak. Nah, untuk naratif B-Pack ini dilengkapi dengan berbagai perlengkapan sebagai berikut teman-teman ya. Pertama, masih ada Vulcan 60 mm. Terus ini ada satu paket 2 beam saber teman-teman ya. Lalu ada 2 shield kecil teman-temannya yang masing-masing punya 4 rudal seperti shieldnya Jegan teman-teman, yang terpasang di kedua tangan naratif B-Pack ini teman-teman. Dan juga 2 buah incoms di bagian belakang ya teman-temannya, yang berguna sebagai funnel dan juga sebagai alat untuk melumpuhkan RX03 Gundam Phoenix ini teman-teman. Nah, untuk varian B-Pack ini teman-teman sebenarnya masih ada juga satu varian, yaitu naratif B2-Pack teman-teman, yang menggunakan 4 Gatling gun yang dilengkapi 2 shield yang ditembakkan pada Gatling gunnya teman-teman ya. Nah, untuk yang varian ini itu hanya muncul di game teman-teman, yaitu Gundam UC Engage. Nah, untuk kelebihannya teman-teman, untuk kelebihan dari unit ini teman-teman ya, sebenarnya unit ini tuh cocok ya teman untuk apa ya, cuma untuk apa ya, untuk B-Pack itu tuh kelebihannya tuh bisa pakai income jelas, bisa apa namanya, bisa dipakai untuk jarak jauh ya teman-teman ya. Terus juga ada beam saber dan lain-lain, jadi bisa all round ya teman-teman, all rounder teman-teman. Jadi bisa jauh, bisa apa namanya, bisa close combat juga. Tapi untuk kelemahannya range-nya teman-teman masih, karena ini hanya dilengkapi ini ya, apa namanya, 2 shield ini, 4 rudal, terus juga 2 income. Jadi untuk apa ya, jadi itu kayak bingung mau attack-nya tuh kayak gimana teman-teman ya. So, orang ini ya, apa namanya, modal 2 beam saber juga, 2 beam saber aja untuk close combat-nya, terus shieldnya tuh juga untuk rudalnya terbatas, income-nya pun juga masih pakai kabel teman-teman ya. Takutnya kalau pas nanti putus, nah itu kekurangannya teman-teman. Jadi kayak kekurangannya tuh nanggung ya. Jadi kesimpulannya tuh kayak nanggung gitu teman-teman, mau close combat atau range combat gitu teman-teman ya. Jadi agak nanggung. Ya bisa inilah all rounder tapi nggak terlalu ya kompleks. Kalau teman-teman pusing, sama aku jago pusing.
lanjut lagi teman-teman ya. Kita tinggalkan dulu soal pusing-pusingnya tadi teman-teman ya. Oke, varian ketiga itu adalah ini ya, naratif CPEC teman-teman ya. Varian terakhir ini sebenarnya tuh ini teman-teman. CPEC itu sebenarnya itu varian yang dadakan teman-teman. Udah enggak? Varian dadakan. Jadi varian yang apa ya? Kayak dipikir tiba-tiba aja gitu teman-teman. Ya, aslinya itu varian ini sebenarnya itu direncanakan nggak ada atau aslinya itu tidak ada peralatan cocok lagi untuk digunakan sebagai alat tempurnya naratif teman-teman. Kan aku udah bilang ya teman-teman, naratif itu kan cuma untuk penelitian aja teman-teman, untuk uji coba. Nah, ini nggak disiapkan matang-matang untuk ini pack-packnya atau combatnya teman-teman ya. Nah, jadi si pack ini varian dadakan teman-teman ya. Ini ya banyak tampilan tadi teman-teman ya, settingan dadakan. Nah, ini dipakailah Psycho Frame ya teman-teman ya. Entah kenapa Psycho Frame dipasangkan di badan naratif yang dilakukan oleh Luyo Co ya, sebagai operatornya juga teman-teman, sebagai operator, sebagai yang ini ya, yang mencetuskan pack-packnya teman-teman, Luyo Co. Nah, Psycho Frame yang ditempelkan di sini itu digunakan untuk menambah kapasitas Psycho Frame ya teman-teman ya. Menambah kapasitas Psycho Frame agar lebih ekstensibilitasnya tuh dari Gundam naratif ya teman-teman, yang dimana agar nggak gampang terpengaruh Psycho Frame unit lain dan tidak hilang kendali. Jadi maksudnya gini, aku barusan ini ya ngomong agak ngawur, ngomong belibet. Jadi Psycho Frame yang ditempelkan di unit CPEC ini teman-teman ya, di varian CPEC itu gunanya untuk menambah ini kapasitas Psycho Frame agar biar nggak hilang kendali kalau misal aktif ya, gampangnya gitu teman-teman ya. Nah, dikarenakan ini adalah settingan dadakan ya teman-temannya, alhasil untuk perlengkapannya pun juga seadanya sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, masih Vulcan 60 mm di kepala ya. Lalu ada 2 pasang beam saber di sini di backpacknya teman-teman ya. 1 beam rifle dari Jegan teman-teman ya, dari Jegan yang digunakan oleh naratif ya teman-teman, dan 1 shield yang ditambahkan 4 missile dan 1 beam cannon di ujungnya teman-teman ya. Nah, untuk shield ini juga bisa ditaruh di belakang backpacknya teman-teman ya. Oke, dan sedikit tambahan teman-temannya, untuk Gundam naratif ini juga bisa masuk dalam mode awakening ya teman-teman ya, dan ditandai dengan Psycho Frame berubah menjadi berwarna biru. Dan di akhir teman-teman, Gundam naratif ini hancur ya teman-teman ya, karena hasil serangan fatal dari Neo Zen 2 yang berhasil diambil alih lagi ya teman-teman oleh Zoltan ya teman-teman. Dan Junabasta menggunakan core blocknya untuk kabur dari unit yang sudah rusak ini, masuk ke RX-03 Phoenix. Akhirnya beliau mencapai waifunya. Kenapa kok aku bisa bilang mencapai ke waifunya ya? Karena sedikit spoiler, kalau teman-teman gak mau kena spoiler, jiwanya ini ya, Rita Bernal kan nyangkut ya teman-temannya di RX-03 Phoenix. Nah, Junabasta kan suka ya teman-teman, cinta sama ini Rita Bernal teman-temannya, akhirnya ketemu lagi tapi dengan beda bentuk. Oke teman-teman semuanya, itulah bahasan kali ini teman-temannya di #belajar Gundam teman-temannya. RX-9 Phoenix RX-9 Gundam naratif Phoenix, sebuah unit uji coba yang peralatannya dadakan. Di ending peralatannya dadakan teman-teman ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah nonton ya teman-temannya. Nantikan video-video lainnya teman-teman ya. Jangan lupa minum teman-teman biar tidak sakit ginjal. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Dadah teman-temannya, maaf, sorry banget kalau video ini aku agak ngelindur teman-temannya. Baru bangun tidur aku teman, bisa teman lihat nih rambutku basah habis mandi. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Dadah.